Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ATR BPN, perkenalkan saya Rika Febianti, peserta Latsar gelombang 4 angkatan 25 kelompok 3 dengan penempatan Satuan Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Serang bagian Timur. Kegiatan e-learning hari ini, saya dan teman-teman lain mempelajari tentang modul 2 dan 4 antara lain analisis isu kontemporer dan pengelolaan konflik kepentingan. Selama kegiatan pembelajaran, materi yang disampaikan oleh Bapak Dr. Anis Arlin Baso MM sangat jelas, rinci, dan terarah, sehingga menggambarkan rencana rancangan aktualisasi yang nantinya akan kami ambil. Pada modul 2, pembahasan pertama berfokus pada apa yang dimaksud dengan perubahan lingkungan strategis. Pertama, perubahan itu akan selalu terjadi, seperti di lingkungan strategis, akan membuat kita harus melakukan sesuatu karena dampak dari perubahan bisa menjadi masalah yang menyangkut individu, kelompok, maupun orang banyak. Lalu, untuk menyelesaikan masalah tersebut, dibutuhkan modal insani yang merupakan kemampuan modal dasar yang diberikan oleh Tuhan, antara lain intelektual, emosional, sosial, ketabahan, etika, dan kesehatan. Yang kedua, isu-isu strategis kontemporer. Isu kontemporer adalah masalah kekinian yang terjadi di lingkungan strategis dan harus diselesaikan. Setidaknya kita dapat berkontribusi untuk segera menyelesaikannya sesuai tugas dan fungsi kita. Isu tersebut bisa terjadi di organisasi sehingga harus diselesaikan. Contohnya di kantor pertanahan, adanya tuntutan layanan, stabilitas koneksi, maupun masyarakat yang belum paham. Dari implikasi isu strategis, kita bisa menganalisis dengan mencari penyebabnya sehingga kita bisa memilih isu mana yang akan diselesaikan. Terakhir, deskripsi, pemilihan, dan analisis isu. Berawal dari modal insani yang kita gunakan untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi, maka bisa kita uraikan dalam identifikasi isu. Setelah 3 isu didapatkan, maka kita bisa memilih isu utama dengan menggunakan alat analisis isu seperti USG ataupun APKL. Berdasarkan hasil pemilihan dengan nilai tertinggi dari skala indikator survei yang telah kita buat, maka isu tersebut akan menjadi isu utama. Lalu, kita akan menganalisis isu menggunakan cara antara lain fishbone, mind maps, ataupun 5 ways. Dan yang terakhir, modul 4 membahas pengelolaan konflik kepentingan. Definisi konflik kepentingan adalah seorang pejabat yang punya kewenangan dan bisa menggunakan kewenangannya untuk keuntungan pribadi, keluarga, atau temannya. Jenis dari konflik kepentingan antara lain pribadi, finansial, profesional, dan organisasional. Dari konflik kepentingan antara lain mengaruhi kebijakan, berpotensi menguntungkan perorangan, korporasi, atau kelompok, merugikan negara, merugikan masyarakat, terutama sebagai penerima manfaat. Untuk materi yang saya kuasai adalah analisis isu, maka dari itu yang akan saya lakukan adalah membaca serta mengulangi materi. Selanjutnya, saya akan mulai memilah dan memilih isu yang ada di depan mata saya dengan menggunakan bahan ajar yang telah diajarkan hari ini. Sekian learning journal saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.